Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga telah ditemani oleh sahabat saya, Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, bahasan kami kali ini tentang arwah gentayangan. Wah, serem. Agak mistik nih. Serem Itu Pak. ya. Saya ada pengalaman teman saya ini bercerita ke saya nih. Oke. Ini teman saya ini punya udah meninggal. Oh. Tapi suatu saat teman saya ini malam-malam didatangi oleh teman saya itu yang udah meninggal. Oh gitu. Dalam Berarti bentuk nggak apa itu? Iya itu. Berarti roh gitu kira-kira aja. Ya ada jelmaan gitu. Oh, oke. Nah, dia bilang, temannya teman saya yang udah meninggal ini bilang, saya di sana ada di neraka. Wah, di neraka. Ini teman saya cerita ke saya nih. Terus saya bilang, loh kok di neraka sih? Iya, dia minta dibaca-bacain agar bebas dari neraka. Nah, dibacain lah sama teman saya itu. Beberapa hari kemudian datang lagi. Itu malam apa siang? Malam lah. Nah, dia itu udah senang, udah terbebas dari neraka. Nah, terima kasih gitu. Nyambung terus ya itu. Nyambung. Selang berapa hari lagi datang lagi. Nah, Sekarang tampilannya udah istilahnya udah memakai baju dan lain-lain. oh berarti awal dia belum pakai baju. Ya pakai ini aja Pak, daleman aja. Dalam mana? Nah, oleh karena itu Pak Tung, apakah itu yang disebut dengan arwah gentayangan? Gimana gue? Ruh gentayangan gitu. Yang udah meninggal kok tiba-tiba menjelma ada di dan berkomunikasi gitu. Kita tanyain Pak Ustaz. Itu gimana Pak Ustadz menurut ceritanya Bang J ini agak serem nih Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, cerita agak serem tapi lucu menurut saya. Tapi memang banyak sekali orang, khususnya saudara kita orang Islam ya, ada di sekitar kita, teman-teman kita itu belum paham bahwa yang dimaksud arwah itu apa roh, apa jasadnya yang sudah meninggal gitu. Jadi orang bilang arwah, kalau memang itu dikatakan roh, oke lah ya. Tetapi yang harus diketahui oleh orang Islam itu adalah pada saat roh itu diambil oleh Allah Ta'ala, orang itu meninggal. Jadi roh itu udah haknya Allah Ta'ala aja. Udah di tangan Allah. Di tangan Allah istilahnya. Jadi tinggal jasadnya. Jasad nanti inilah yang nanti akan melebur menjadi jasad berikutnya nanti pada saat sebenarnya sudah pada saat di alam kubur itu jasadnya sudah bukan jasad asli jasadnya, tetapi jasadnya digantikan oleh jasadnya yang sebenarnya nanti yang akan pada saat Dibangkitkan. yaumul hisab, dibangkitkan nantinya. Nah, di titik ini orang itu sebenarnya sudah tidak bisa mengkutak-katik yang sudah ada di alam kubur. Nggak bisa dikotak-katik. Di alam kubur itu baik kalau memang ada seorang Islam yang dia itu di dunianya itu masih banyak melakukan dosa, mohon ampunnya kurang, ibadahnya dia kerjain tapi dosanya banyak, mohon ampunnya kurang, dianggap oleh Allah ya, bisa aja nih orang itu di alam kubur disiksa. Kenapa disiksa? Kalau memang dia itu memang tidak syirik, tidak musyrik, dia tetap disiksa. Disiksa atas dosa yang mana Ustaz? Kan belum ada penghisapan Ustaz. Disiksa insya Allah atas dosa yang nanti akan menjadi pengurangan pada saat di yaumul hisab. Jadi dia disiksa, istilahnya dibersihkan, tetapi belum tentu bersih. Nah, di titik inilah sebenarnya orang nggak paham bahwa di situ ada sesuatu hal yang beda. Jadi itu bukan hak kita yang kita itu bisa mengetahui istilahnya.
Nah, kalau ada mamanya temennya haji tadi itu ketemu sama temennya yang meninggal, kemudian dia minta dibaca-bacain, ada sesuatu yang memang itu lucu. Kalau memang di alam kubur nggak mungkin dia bisa wujud, dia bisa komunikasi dengan temannya Haji C. Insya Allah nggak bisa. Nah, tapi itu teman saya, loh itu teman saya. Iya benar. Yang harus kita pikirkan itu bukan percaya atau tidak percaya dulu, tetapi logika secara Islami dulu. Kalau dia bilang bahwa saya di neraka, enggak, neraka belum terisi, insya Allah. Jadi, tapi dia bilang di neraka, iya. Kan kita percaya aja, oh itu berita. Tapi neraka itu belum terisi. Kenapa? Ya besok yang belum ada hari kebangkitan kan belum terisi lah sampai saat ini. Nah, di surga pun ya sama. Paling hanya terisi beberapa nabi yang dikatakan memang saat ini di surga ya, ceritanya seperti itu. Tetapi kalau manusia-manusia biasa enggak terisi lah. Jadi harus dimengerti bahwa cerita temannya Haji C tadi sebenarnya ceritanya benar. Ceritanya temannya Haji C itu benar, tetapi yang menceritakan itu salah. Kalau dia bilang umpama datang dengan kondisi umpamanya tubuhnya gosong, aku dibakar di neraka, tolong aku bacain surat ini kan itu. Kemudian berikutnya beberapa hari atau beberapa minggu datang, kemudian kulitnya tidak gosong karena sudah dibacain itu karena tadi. Sudah dibacain itu tadi. Jadi serem ya bukan serem, inilah yang harus diketahui bahwa sebenarnya yang muncul di depan temannya Haji C ini bisa saja satu, ilmunya temannya Haji C, ilmunya temannya Haji C yang meninggal. Jadi ilmunya temannya yang meninggal. Tapi wujudnya kayak orang itu gitu ya. Cuma ilmunya ini kenapa kok bisa minta kepada temannya itu? Nah, itu dia. Ini yang bahaya. Karena yang namanya jin murni, jin murni, dia nggak akan bisa minta dibacain surat, itu nggak bisa. Mulutnya nggak bisa. Selama ini saya ketahui nggak bisa. Yang bisa mengatakan saya minta dibacain ini hanya cuma satu makhluk, itu Dajjal biasanya. Karena Dajjal itu memang dia bersifat untuk menjadikan orang Islam itu terseret menjadi perbuatan-perbuatan yang salah di hadapan Allah Ta'ala. Nah, cuma karena temannya Haji C itu nggak paham, dia bilang bahwa aku di neraka, dibakar, aku disiksa, ini tubuhku kebakar gosong, tolong aku Nah, ini sudah cerita bohong. Cuma karena memang temannya Haji C nggak sadar, bohongnya itu ya ketutup. Karena dia kan minta bagus, kasihan juga gitu ya. Kasihan juga kan seperti itu. Padahal diceritain, nah neraka kan belum buka, gitu ya. Tapi kalau dijawab gitu lucu loh ya, kalau memang benar-benar loh, neraka kan belum buka, lah kamu itu kan kemana? Lah kan enggak, belum ada di neraka itu. Nah itu dijawab aja begitu, bingung nggak misalnya. Tapi nanti terakhir kalau nggak bisa jawab, tetap ngomong, tolong dong bacain, tetap seperti itu nanti. Nah, hal itulah yang harus kita ketahui bahwa yang dialami temannya Haji C ini insya Allah itu adalah jin yang ditunggangi oleh Dajjal yang mewujudkan representasinya itu adalah temannya sendiri. Bisa aja si temannya Haji C itu mikir dia temanku udah meninggal ngapain ya, bisa aja seperti itu, sehingga dibacalah oleh Dajjal itu kemudian dimasukkan ke dalam agenda cerita seperti itu. Jadi kalau itu arwah penasaran, bukan itu
Mudah-mudahan apa yang kami tayangkan melalui video ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.